Pernah kepikiran nggak, apa sih bagian paling penting dari sebuah gedung? Jawabannya, justru bagian yang nggak pernah kita lihat. Yap, hari ini kita mau ngobrolin soal pahlawan tanpa tanda jasa di dunia konstruksi, pondasi. Coba dibayangin, gedung pencakar langit 100 lantai, beratnya ribuan ton. Kok bisa dia nggak ambles ke tanah? Ajaib kan? Nah, jawabannya itu ada persis di bawah kaki kita, terkubur dalam-dalam. Jadi, pondasi itu apa sih? Gampangnya gini deh, pondasi itu bagian paling bawah yang tugasnya nyalurin semua beban bangunan ke tanah. Biar gampang bayanginnya, anggap aja pondasi itu sepatunya bangunan. Beneran, setiap bangunan itu pakai sepatu yang beda-beda, tergantung kebutuhannya. Dan jangan salah, tugasnya ini bener-bener berat. Super berat. Pondasi itu harus nanggung semuanya loh. Mulai dari berat bangunannya sendiri, terus beban dari kita-kita yang ada di dalam plus perabotan, sampai guncangan gempa atau tiupan angin kenceng sekalipun. Gila kan? Semua itu harus dia pikul dan salurin ke tanah. Nah, sepatu bangunan ini secara garis besar ada dua macam. Ada yang namanya pondasi dangkal. Ini kita sebut aja sepatu cats. Pas banget buat bangunan yang anteng, kayak rumah tinggal. Terus yang kedua ada pondasi dalam. Ini nih sepatu hikingnya, buat bangunan super berat kayak pencakar langit yang butuh cengkraman super kuat ke tanah. Oke, kita bedah dulu si sepatu cats ini ya. Kapan sih kita pakai pondasi dangkal? Jawabannya, pas bangunannya nggak berat-berat amat, dan yang paling penting, lapisan tanah kerasnya itu deket banget sama permukaan, jadi nggak perlu gali dalam-dalam. Praktis dan efisien. Sedangkal apa sih emangnya? Gini, patokannya itu, kalau tanah kerasnya ada di kedalaman kurang dari, katakanlah 3 meter dari permukaan, nah pondasi dangkal ini udah jadi pilihan paling pas. Nggak perlu repot-repot gali jauh ke bawah. Model sepatu cats ini juga macam-macam loh. Ada pondasi batu kali, nah ini pasti sering lihat kan di rumah-rumah di Indonesia. Terus ada pondasi telapak, bayangan aja kayak ada tapak kaki dari beton di bawah setiap tiang utama. Kuat. Dan ada juga pondasi rakit. Ini keren banget, jadi satu lempengan beton raksasa buat seluruh bangunan. Kayak rakit yang bikin bangunannya mengapung di atas tanah yang lembek. Oke, sepatu cats udah ya. Sekarang kita beralih ke yang lebih hardcore, si sepatu hiking. Kapan kita butuh ini? Jawabannya pas tanah di permukaannya itu lembek atau bangunannya emang super duper berat. Jadi kita harus menusuk jauh ke dalam tanah buat nyari pijakan yang benar-benar kokoh. Dan jauh di sini bisa berarti puluhan meter loh. Ini dia sepatunya para raksasa di dunia konstruksi, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jembatan-jembatan panjang yang megah, dan apartemen puluhan lantai. Semua itu bisa berdiri kokoh karena mereka pakai sepatu hiking ini yang menancap super kuat sampai ke lapisan tanah paling keras. Terus gimana cara masang sepatu hiking ini? Ada dua cara utama. Yang pertama namanya tiang pancang. Sesuai namanya, ini tiang beton yang udah jadi, terus dipukul atau dipancang keras-keras ke dalam tanah. Kebayangkan? Prosesnya berisik dan getarannya kencang banget. Nah, cara kedua itu lebih sopan. Namanya board pile. Jadi tanahnya dibor dulu, dibikin lubang, baru dia diisi beton. Jauh lebih senyap dan minim getaran. Dan ini nih yang menarik. Pilihan antara tiang pancang yang berisik atau board pile yang tenang itu seringkali tergantung tetangga. Serius. Kalau kita bangun di tengah kota yang padat penduduk, ya nggak bisa seenaknya bikin getaran dan suara bising. Jadi, pilihan pondasinya ikut ditentukan oleh lingkungan sekitar. Tuh kan, ternyata tetangga juga punya andil. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya para insinyur itu milih sepatu yang pas buat sebuah bangunan? Apa main tebak-tebakan aja? Tentu enggak dong. Ini adalah proses analisis yang super teliti. Ada semacam checklist wajib yang harus mereka ikutin. Pertama, wajib hukumnya uji tanah, biar tahu tanahnya sekuat apa. Kedua, hitung berat bangunan. Semua beban, dari atap sampai lantai paling bawah, harus dihitung presisi. Ketiga, yang gak kalah penting, anggaran. Jelas, pondasi dalam itu biayanya jauh lebih mahal. Dan yang terakhir, seperti yang kita bahas tadi, pertimbangkan lingkungan sekitar. Gak mau kan digeruduk tetangga? Nah, 4 hal ini yang jadi penentu utamanya. Jadi, dari semua obrolan kita, kelihatan banget kan? Kalau pondasi itu bukan cuma sekedar adukan beton sama batangan baja. Ini tuh gabungan antara ilmu dan seni. Seni untuk memastikan sebuah bangunan itu aman dan bisa bertahan bukan cuma puluhan tahun, tapi kalau bisa ratusan tahun ke depan. Intinya apa? Pondasi yang tepat itu adalah segalanya.
kunci dari segalanya. Salah pilih sepatu akibatnya bisa fatal. Bangunan retak, amblas miring, atau yang paling parah, bisa roboh total. Pondasi itu ibarat jangkar yang mengikat bangunan kita ke bumi, biar nggak kemana-mana. Nah, jadi saya mau tinggalin satu pemikiran buat kalian. Lain kali pas kalian masuk ke rumah, ke kantor, atau mungkin lagi jalan-jalan di mall, coba deh berhenti sejenak. Coba bayangin apa yang ada di bawah telapak kaki kalian. Ada pahlawan tak terlihat di sana, sepatu super kuat yang kerja non-stop menopang semua yang ada di atasnya. Keren kan?